Minasan, konnichiwa. Maur to moshimasu. Halo guys, assalamualaikum. Oke, terima kasih buat kalian yang selalu menonton video aku ini. Jadi di video kali ini aku ingin ngasih tahu ke kalian sekaligus sharing-sharing tentang bagaimana sih cara untuk berteman dengan orang luar negeri seperti itu. Jadi di video kali ini aku ingin membahas tuntas gimana sih caranya gitu loh. Terus aku akan ngasih tips and trick ke kalian seperti itu. So, jangan kemana-mana, stay tune ya. Oke, sebelum ke pembahasannya, jadi aku mau nekanin ke kalian dulu bahwa kita semuanya sebenarnya itu bisa banget berteman dengan orang luar negeri. Jadi nggak harus kita pergi ke luar negeri dulu baru kita bisa berteman dengan orang negeri. Itu menurutku kurang tepat seperti itu. Jadi di sini aku akan sharing-sharing aja mengenai tips and trick supaya bisa berteman dengan orang luar negeri seperti itu. Jadi stay tune. Oke, jadi tipsnya itu adalah aku bakal ngasih ke kalian cuman satu aja, dan ini insya Allah bakalan bisa membantu kalian seperti itu. Dan ini gampang banget dan super simple. Dan tipsnya adalah jeng 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 SKSD. Jadi SKSD sini kalian udah nggak asing lagi dong dengan istilah itu seperti itu kan. Nah di sini sok kenal sok dekat ini, jadi kalian itu harus berani dan jangan malu-malu gitu supaya kalian bisa berteman dengan orang luar negeri seperti itu. Tapi perlu dicatat bahwa SKSD di sini kalian yang normal-normal aja, jadi jangan terlalu over seperti itu. Jadi biar supaya apa ya, kita kan juga ingin berteman gitu loh, jadi jangan terlalu over seperti itu. Jadi sekedar nambah teman aja seperti itu. Oke, selanjutnya ini trik atau step atau cara untuk mendapatkan orang asing supaya bisa berteman dengan kita. Jadi sering banget kan orang asing itu datang ke Indonesia, entah itu exchange, entah itu wisata seperti itu. Tapi seringnya itu ketika melihat orang asing datang ke Indonesia itu berwisata seperti itu kan. Nah, dan biasanya kita itu kalau ketemu orang asing itu kan malu-malu gitu kan. Nah, supaya kita bisa bisa meningkatkan skill kita, terus bisa menambah teman seperti itu, kalian ya lakuin tips dari aku yang SKSD tadi seperti itu. Jadi kayak nyapa seperti itu contoh simpelnya nyapa, good morning, terus konnichiwa seperti itu. Jadi disesuaikan dengan orang asingnya ya guys. Terus juga kalian perhatikan kalau semisal kalian pasti sering banget pengen minta foto seperti itu. Nah, minta fotonya itu kalian juga harus minta izin dulu supaya mereka bisa menerima seperti itu. Jadi ya supaya sama-sama nyaman seperti itu kan. Jadi dari situlah kalian sudah bisa meningkatkan skill bahasa kalian. Soalnya itu kan nggak mungkin dong kalian minta fotonya itu pakai bahasa Indonesia kan nggak semuanya orang asing bisa bahasa Indonesia kan. Nah jadi itu bisa meningkatkan skill kalian, terus juga bisa berteman juga gitu kan. Siapa tahu dari orang asingnya itu nanya nama IG-mu gitu kan, nama IG-nya kalian seperti itu. Jadi dari situ juga kalian selain bisa meningkatkan skill kemampuan bahasa kalian, juga kalian bisa berteman secara langsung seperti itu. Oke, jadi step yang kedua atau cara yang kedua ini, kalian bisa temuin orang-orang asing yang
ada di event-event besar yang diadakan oleh universitas-universitas di Indonesia. Nah ini tuh sering banget diadakan seperti itu. Contohnya Orange kalian udah tahu kan, pasti kalian para wibu pasti tahu kan. Nah ini kalian selain bisa datang langsung dan selain bisa foto-foto bareng dengan orang Jepang, kalian juga bisa ngobrol bareng. Kemudian kalian siapa tahu kan bisa tuker-tukeran sosmed gitu kan. Nah kalau misal kalian udah dapat tuh sosmednya orang Jepang, nanti kalau misal kalian pulang dari event tersebut, kalian masih bisa kontak-kontakan gitu loh. Contohnya nih misal di Instagram gitu kan. Nah kalian semisal udah lama banget udah nggak ketemu gitu, kalian bisa kayak DM ataupun kalian bisa komen tuh storynya Nihonjinnya seperti itu. Jadi dari situlah kalian bisa juga meningkatkan skill bahasa kalian, seperti itu. Juga bisa berteman gitu loh. Jadi bertemannya itu nggak hanya waktu ngobrol pas waktu event doang. Jadi kalian juga bisa setelah itu pun masih bisa berjalan dengan semestinya seperti itu kan. Jadi itu sih yang perlu kalian coba seperti itu. Kemudian yang ketiga ini kalian ini khususnya para dulunya yang SMA ada bahasa Jepangnya, kalian pasti kan dulu itu pasti ada perlombaan gitu kan, perlombaan bahasa Jepang tingkat Jawa Tengah ataupun tingkat apalah itu kan. Nah itu juga event-event kayak gitu tuh, perlombaan gitu kan pasti ada gestarnya, kayak ada bintang tamunya dari orang Jepang asli gitu loh, entah itu orang Jepang ataupun orang asing lainnya ya ini. Kemudian kalian juga di situ beranikan diri gitu loh, jadi kalian harus SKSD, jadi kalian harus bisa ngobrol bareng, berinteraksi seperti itu. Dan disitulah kalian juga bisa berteman seperti itu. Jadi dulu ini cerita ya, jadi dulu tuh aku punya pengalaman waktu dulu pas aku ikut lomba gitu di UGM. Nah itu tuh di situ banyak banget orang asingnya, Nihonjin gitu. Nah di situ ya ampun, yang cowok-cowok ganteng banget, yang cewek-cewek juga cantik seperti itu. Jadi di situ waktu itu kita bareng-bareng foto gitu kan, foto bareng seperti itu. Akhirnya aku dalam hati pengen minta idenya seperti itu. Jadi aku pikirnya setelah pulang dari perlombaan tersebut juga aku masih bisa berinteraksi gitu loh dengan Nihonjinnya seperti itu. Nah itu terwujud guys. Jadi waktu itu aku minta gitu kan, minta IG-nya seperti itu. Aku ngomongnya pakai bahasa Jepang, cuman bahasa Jepangnya itu masih belepotan gitulah. Cuman mereka tahu gitu loh yang aku omongin apa seperti itu. Jadi habis itu aku minta kan, udah dikasih. Habis itu aku follow, terus di follow back dong. Habis itu ya udah kayak terima kasih sudah gini gitu kan. Terus itu tuh dari 2018 sepertinya, pas waktu aku kelas 2. Nah itu kalian tahu nggak, sampai sekarang pun aku masih chat-chatan gitu loh, walaupun cuman di DM doang gitu. Yang penting kan masih berjalan gitu loh. Nah itu sih, jadi apa ya, fungsinya bisa SKSD, bisa ya berani ngobrol dengan orang asing itu tuh ya seperti itu, bisa berteman sampai sekarang seperti itu loh. Jadi seneng gitu. Terus juga kadang tuh dia dulu gitu loh yang hubungin aku, kayak ngomen story aku, kemudian tanya kabar seperti itu. Walaupun sebelumnya aku terus gitu loh nanya, cuman ya itu esensinya di situ gitu.
Terus yang keempat, yang terakhir, ini kalian juga bisa berteman dengan orang asing lainnya lewat sosial media. Jadi yang awal-awalnya itu, yang sebelumnya itu kan dari langsung ya, secara langsung. Nah ini secara sosial media seperti itu. Jadi kalian bisa kayak follow-follow orang Jepang, orang luar negeri lainnya seperti itu. Kemudian juga di situ juga kalian bisa interaksi gitu loh, walaupun emang kadang nggak dibalas gitu kan, tapi nggak apa-apa, yang penting kan kalian udah nyoba seperti itu. Juga sepengalaman aku, jadi aku mau cerita lagi di sini, aku juga dapetin temen orang asing itu tuh juga dari sosmed gitu. Jadi contohnya kemarin itu dulu banget, kalian tahu kan Hiro Akikato, kalian pasti tahu dong. Nah dulu itu pas waktu aku follow pertama kali itu tuh aku ya SKSD gitu, padahal kan kalian tahu dong Mas Hiro Akikato. Nah di situ kan udah terkenal banget kan. Terus habis itu dulu itu setelah aku follow, aku komen dong story-nya, terus aku sosokan pakai bahasa Jepang gitu. Terus habis itu yang nggak aku sangka itu tuh komenan aku dibales sama Mas Hiro Akikato kan. Wah senang banget gitu kan. Terus habis itu dibalas gitu-gitu, malah balasnya pakai bahasa Indonesia, soalnya beliau udah bisa bahasa Indonesia seperti itu. Juga pengalaman aku yang terakhir ini kayak saya sang itu, kalian tahu nggak, itu tuh temannya Jerome. Jadi aku di situ apa ya SKSD gitulah pokoknya seperti itu. Jadi follow, terus habis itu komen story-nya dia, terus habis itu saling DM gitu, walaupun aku belum di follow back ya. Cuman di sini aku bisa belajar dari situ, belajar untuk meningkatkan skill bahasa Jepang aku seperti itu. Kemudian juga bonusnya juga tuh, kalian kalau suka Jepang gitu, kalian wajib banget namain di bio kalian tentang Jepang gitu. Nah kemarin itu nggak nyangka juga sih ini, kemarin itu terakhir aku di follow sama orang Jepang. Nah orang Jepangnya ini ngajar bahasa Jepang itu loh, jadi native-nya Jepang asli. Nah itu tuh follow aku seperti itu, dan aku di situ juga bisa ngobrol-ngobrol, bisa komen story-nya dia seperti itu. Dan akhirnya aku follow back kan, soalnya juga bermanfaat juga, soalnya kan dia itu ngajar bahasa Jepang juga. Jadi apa salahnya sih gak follow back, native kan, sombong amat. Nah gitu sih esensinya. Jadi selain kalian bisa langsung, kalian juga bisa lewat sosmed gitu. Oke, yang terakhir banget nih, aku mau ngasih pesan ke kalian bahwa nggak semuanya orang asing itu bisa atau mau dimintain sosmednya mereka seperti itu. Jadi kalau bisa kalian mintanya itu dengan cara yang sopan, yang sesopan mungkin deh pokoknya. Jadi jangan sampai kalian menyinggung perasaan orang lain, soalnya juga kita kan sebagai manusia juga berbeda-beda, dan sifatnya pun juga berbeda-beda kan pastinya. Jadi ada beberapa orang asing yang sensitif banget dengan kalian ketika menanyakan sosmed seperti itu. Tapi juga sebagian pada welcome gitu loh, pada mau gitu, pada nggak sensitif seperti itu. Jadi hati-hati ya. Oke guys, sekian aja dari aku. Semoga tips and triknya ini membantu kalian supaya kalian bisa berteman dengan orang asing seperti itu. Jadi jangan lupa like,
comment, subscribe, and share. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum.